Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita membahas tentang regresi binary logistik pada data cross section. Nah, jika seorang peneliti ingin meneliti bahwa pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya, di mana variabel dependennya itu berupa data kategorik dan data kategorinya itu terdiri dari dua label atau dua atribut, maka metode yang cocok adalah regresi binary ya. Nanti ada link functionnya bisa menggunakan logistik, probit maupun clocklog. Nah, sebagai contoh misalkan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara kejadian lahir kembar dengan jarak antar kelahiran dengan resiko berat badan lahir bayi ya, bisa normal ataupun tidak normal. Kita langsung masuk ke NCSS-nya. Nah, di sini kita akan coba file, kita ambil datanya dulu ya, kita impor datanya untuk data logistik, binary logistik. Nah, oke, kita ambil datanya. Oke, ya ini datanya ya, layar kemudian segala macamnya. Oke, kan finish. Oke, nah datanya sudah masuk. Oke, kelahiran kembar ya, satu itu lahir normal, dua itu lahir kembar, misalnya jarak kelahiran, satu itu kurang dari setahun, dua itu lebih dari 2 tahun ya, statusnya 0 itu lahir normal, satu itu tidak normal. Nah, di sini bisa kalau mau kasih label bisa di sini ya. Nanti kasih labelnya apa? 1, 2 itu apa? Oke, tinggal tulis nih lahir tidak kembar, lahir kembar gitu ya, itu labelnya. Nah, tinggal kita analyze saja, kita pilih regression ya, kita pilih untuk analisis regresi. Oke, kita pilih yang berarti yang logistik. Nah, logistik di sini dengan menggunakan logistik regression. Oke, nah di sini untuk variabel y-nya, nah kita masuk status ya, tadi status. Oke, referensinya siapa? Referensinya apakah kode 1 atau kode 0 ya gitu ya. Nah, bisa. Oke, kemudian ada kan numeriknya, numerik X-nya nggak ada ya, kita masuknya kategorik dua-duanya ya, yaitu si kelahiran kembar dan jarak kelahiran. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan optionnya ya. Oke, kemudian kita pilih nanti reportnya apa saja reportnya. Nah, reportnya ya semuanya aja ya, jadi udah standar lah seperti ini, classification table-nya, kemudian modelnya ya. Oke, ini plotnya kalau mau digunakan ya. Ini kalau yang mau disimpan apa, misalkan nilai errornya atau nilai residualnya atau nilai probabilitasnya ya, kalau nggak ada ya kita langsung run saja, nanti kita baca hasilnya. Oke, kita tunggu. Ya, di sini agak lama karena dia iterasinya lebih banyak ya. Jadi dia bisa berbeda dengan software lain, dia lebih cepat biasanya ya. Jadi, tinggal kita tunggu outputnya. Ini masih predicted classification section ya. Nah, ini sudah dikit lagi. Kelebihan dari si ini apa namanya CSS ini, kita bisa apa namanya melihat di sini ada contoh-contohnya. Jadi contoh-contoh si outputnya ya, contoh-contoh bagaimana kita merun gitu. Nah, dia ada, jadi tinggal kita klik saja gitu ya. Oke, ini sudah keluar outputnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat itu secara ini deskriptifnya ya, jadi dia mampu di sini unique value-nya ya. Nah, persen corrected-nya itu dia mampu menjelaskan sebesar 60% ya. Jadi secara kalau ketika dia memprediksi dia 60%. Kemudian untuk koefisien signifikansi, nah kalau kita lihat ini kelahiran kembar itu
misalkan ya berbanding itu akan ininya negatif ya. Jadi koefisiennya itu kelahiran kembar yang kode 2, maka peluangnya akan semakin kecil untuk dia lahir normal. Nah, karena kita ganti referensinya tadi ya. Gitu. Kalau pakai yang ini ya. Jadi dia masing-masing signifikan ya, signifikan. Nah, kalau kita lihat dari value-nya di sini signifikan. Kemudian untuk odds-nya, jadi dalam tampilan odds-nya sekian kalinya. Nah, sekian kalinya. Kemudian analysis of deviance. Nah, di sini terlihat bahwa modelnya fit ya. Jadi kalau dia modelnya fit artinya dia mampu menjelaskan. Kemudian kalau dari sisi R square-nya, mana tadi R square-nya? Oke. Classification table-nya dia mampu menjelaskan tadi 60%. Tadi analisis deviance-nya dia mampu menjelaskan R square-nya ya. Itu sebesar kalau pakai McFadden ya, pakai ini biasanya 3%, cuma 3%. Kecil banget memang. Ada dua variabel dan variabelnya juga variabel dikotomus ya. Itu ini diagnosis plotnya. Kalau mau lihat plot ya, plotnya kemudian di sini agak lebih ribet memang kalau menggunakan untuk logistik ya, karena lebih banyak. Demikian untuk analisis regresi logistik dengan menggunakan NCSS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.